Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah juga. Selamat pagi, selamat beribadah pagi hari ini. Yang di gereja, serta Bapak kita yang sudah ada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Filipi 4:13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tanpa terasa Bapak Ibu kita sudah memasuki bulan 12. Ini sudah pertengahan ini. Dimana kita tahu tahun ini adalah tahun yang agak berat. Karena di bulan Maret kita menghadapi cobaan virus COVID-19. Dimana ada banyak orang yang kena dampaknya. Tapi kita percaya kita adalah umat Tuhan. Apapun yang terjadi, semua adalah kehendak Tuhan. Kita boleh ada, kita masih hidup sampai hari ini. Saya percaya semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dia penolong kita, Dia Yesus Tuhan. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita semua nyanyi sama-sama. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya kepada Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan dalam menghadapi hari demi hari Tuhan. Musim demi musim telah kami lewati Tuhan. Kami percaya bersama Engkau Tuhan kami mampu Tuhan. Dunia boleh tergoncang Tuhan, tapi iman kami kepada-Mu Tuhan tetap kokoh Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan, kami mau bersatu hati untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Engkau lawat setiap kami ya Tuhan. Kami undang hadirat-Mu datang penuhi setiap kami ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat, yang sedang ada dalam masalah Engkau tolong, Engkau beri jalan keluar. Oh terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Mari kita berdiri, beri senyum kepada sebelahnya. Tuhanlah kekuatan dan mampus kita. Hanya
kita? Amin. Masih kuat berdiri? Masih semangat? Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh, Dia Raja. Dia telah lahir bagi kita 2000 tahun yang lalu. Oh, haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Syukurlah kepada
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau agung dan perkasa. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah yang terpenting dalam hidup kita, yang menuntun langkah kita, yang beri kita kekuatan dan kemampuan, yang mengajar kita, membimbing kita untuk hidup di dunia ini, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya. Kita perlu firman Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Sering kami tidak mengerti Tuhan akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami berjalan di padang belantara Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau menjadi tiang garam bagi kami Tuhan. Di saat kami panas Tuhan, Engkau jadi tiang awan untuk kami Tuhan. Di saat kami dingin Tuhan, Engkau adalah tiang api supaya kami tidak kedinginan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jejak-Mu sempurna ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita nyanyi sama-sama. Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mereka semua bangkit berdiri. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Mari kita bersatu hati untuk pokok doa yang pertama, yaitu berterima kasih kepada Tuhan untuk Pilkada 2020 yang berjalan aman dan lancar. Kedua, berdoa untuk rangkaian ibadah perayaan Natal selama bulan Desember ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Untuk kami berjalan, walaupun kami menerima setiap kesulitan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan itu Tuhan. Untuk setiap kami menghadapi masalah di tahun ini Tuhan, biarlah Tuhan yang buka jalan, agar di tahun depan kami memiliki jalan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak buat keadaan yang sudah aman Tuhan selama Pilkada 2020 ini Tuhan, bulan Desember. Setiap tempat yang sudah melaksanakan Pilkada semuanya dalam keadaan aman dan lancar Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Engkau menaruh hatimu bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah setiap pemimpin yang terpilih nanti Tuhan, yang sudah akan ditetapkan oleh KPU, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Menjamah setiap hati pemimpin-pemimpin kami yang baru ini Tuhan, agar takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka boleh berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, mengetahui setiap rencana-Mu Tuhan atas kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pemimpin yang sudah terpilih Tuhan boleh berlaku adil, jujur dalam mengatur setiap pemerintahan kota, kabupaten, bahkan provinsi yang ada Tuhan. Beritahu setiap mereka Tuhan untuk mengerti jalan yang Kau kehendaki bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menetraikan setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa Tuhan selama bulan Desember ini Tuhan, setiap perayaan Natal yang akan diadakan oleh setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah semuanya dalam kondisi aman dan lancar Tuhan, tidak ada provokasi Tuhan. Setiap TNI, aparat keamanan, polisi, mereka boleh mengamankan setiap perayaan-perayaan Natal yang ada, baik yang ada berjalan di gereja ataupun secara online Tuhan. Biarlah semuanya dalam keadaan aman dan lancar. Kami percaya Tuhan melalui perayaan Natal ini Tuhan, setiap orang boleh melihat Kristus Tuhan, terlebih yang dibiarkan secara online Tuhan. Di mana-mana ada perayaan Natal Tuhan, setiap orang yang membuka saluran media sosial Tuhan, melihat bahwa Yesus lahir untuk menebus setiap dosa manusia Tuhan, mengangkat, mencari mereka yang terhilang Tuhan. Jiwa-jiwa baru boleh datang pada Engkau Tuhan, melalui kesaksian, melalui khotbah, firman yang disampaikan selama bulan Desember ini Tuhan. Percaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberi kekuatan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati juga pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, memberkati agar hikmat Tuhan turun atasnya Tuhan. Berkati setiap kami, telinga dan hati kami Tuhan, agar kami boleh mendengar dan melakukan firman tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang di rumah sebelum kita melanjutkan kepada pemberitaan firman. Bapak Ibu yang membuka videonya, saya akan menyapanya ya. Oke, puji Tuhan. Nanti sesudah ibadah, worship leader yang akan melanjutkannya. Oke, pagi ini memang di gereja tidak terlalu terisi semuanya, karena mungkin masih liburan ya. Shalom buat Bapak Ibu, ya, Opung ya. Ya, Opung, sekeluarga di situ, Tuhan berkati, Bang Mahulae, Pekdor, ya. Kemudian Fides di situ sendirian ya, mama papanya di sini. Puji Tuhan. Ibu Cube, ya puji Tuhan. Kemudian, Dina dan itu, CM ya, Shalom ya. Ibu Lani dan Ibu Ari, ya Pak Utagalung dan Ibu
Hegi, puji Tuhan. Amel, ya Amel udah lama nggak kelihatan nih. Ibu Syokwa, ya puji Tuhan. Kemudian Pak Acung dan Ibu Suci, Tatan dan Rosa juga. Limoy, Pak Sega, Ibu Sega, ya puji Tuhan. Asun, Melan, kiri kanan ya. Ya, satu di atas, satu di bawah kali toko ya. Oke. Oh, Bang Alen di rumah. Ibu Mary, ya, Cime ya. Chris dan Feni, Tuhan berkati. Tony dan Ria, kemudian Handoko dan Feby, Tuhan berkati. Bu Ayen masih di Solo, Bu ya. Ya, puji Tuhan. Pak Eka dan Ibu Nikun, Bu Nikun sehat ya. Ya, puji Tuhan. Anaknya nginep di gereja. Ya, Ibu Frederika, kemudian di situ siapa? Sudah? Ibu Rosyanti, kemudian Aceh, Arjus, Cik Likwan, Nsoneli, Ibu Cendrawati, ya ada Asyong juga, Febe, Bu Afa, Pak Marudut di Lampung, dan lantai 2. Lantai 2 yang di sini. Ya, udah semua ya? Ya, puji Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kita sekalian, yang di rumah maupun yang di gereja. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi. Puji Tuhan. Sebelum lanjut, saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu, tanggal 25 ada kebaktian pagi di sini jam 8 untuk memperingati hari Natal, supaya kita bisa mengatur dengan baik. Bapak Ibu yang akan kebaktian di gereja harap menulis ini supaya kita bisa menyusun tempatnya, ya. Nanti bisa digunakan lantai 3. Kalau tempatnya kurang atau bagaimana mungkin di dalam kelas. Karenanya perlu didaftar. Mohon Bapak Ibu yang ke gereja bisa mengambil di sini dan mengisinya berapa orang. Nanti anak-anak yang, maksud saya bukan anak, yang dewasa 30 tahun ke bawah mungkin bisa lantai 3 gitu ya. Kalau memang melebihi dari kapasitas yang di ruang, karena kita akan tetap menggunakan jarak yang cukup seperti sekarang 2 meter lebih, sehingga gereja ini yang bisa memuat 400 orang lebih ini bisa dijadikan hanya sekitar paling kurang dari 100 ya. Jadi supaya diatur dengan baik, dan untuk tidak membuat kita jadi sebuah kerumunan, setelah selesai ibadah kita tidak makan minum di bawah, tapi Bapak Ibu akan dibekali dengan ya konsumsi nasi kotak dan pulang di rumah masing-masing, supaya kita tidak menimbulkan sebuah klaster yang baru. Ya, itu saja. Bapak Ibu yang mau menggunakan handphonenya untuk mendaftar secara digital juga bisa melalui Google Form, tinggal diisi saja di situ, sehingga itu juga bisa. Jadi ada 2 cara, bisa pakai kertas ini yang tersedia maupun melalui Google Form. Intinya supaya kita tahu berapa orang yang akan kebaktian, begitu ya, supaya bisa mengatur tempatnya. Baik Bapak Ibu, kalau pagi ini kita mau melanjutkan, Desember selalu identik dengan sebuah perayaan, sebuah suasana yang meriah. Meskipun di tengah pandemi, suasana ini masih tetap ada, meskipun tidak semeriah pada waktu-waktu yang biasa. Nah, kita bisa membayangkan ada satu kota, selain ini juga sebetulnya masih banyak wilayah-wilayah yang ada di kutub utara, di belahan bumi bagian utara di negara manapun, karena punya penduduk sekitar kurang lebih 4 juta orang. Ini salah satu contoh saja, sebuah kota di Alaska Utara, Utqiagvik ya. Ini kota baru yang dikasih nama. Tapi sebelumnya ada Moro atau apa begitu. Setiap akhir tahun ketika musim dingin masuk, mereka akan mengalami suasana yang sudah dingin. Di Alaska sudah dingin, kutub utara. Tapi mereka akan lebih dingin lagi karena selama sekitar 65 hari dalam setiap tahun tidak pernah melihat matahari. Jadi dingin dan gelap. Satu-satunya adalah menggunakan penerangan buatan. Entah diesel, entah apa semua. Bisa membayangkan hidup seperti ini, 65 hari tidak melihat matahari. Kita bersyukur tinggal di negara tropis, subtropis yang hampir sepanjang hari
Dari pagi sampai sore sepanjang tahun melihatnya matahari. Nah, bagi orang seperti ini, matahari dan kehangatan serta sinarnya adalah hadiah terbesar. Betul? Tapi mereka rela untuk tinggal di negeri seperti ini yang tidak memiliki matahari atau sinar, karena mereka tinggal di kutub di mana matahari yang besar sekalipun tidak mampu menyinari mereka. Jadi suasananya seperti malam terus. Saya ingat satu kalimat yang kita dulu suka nyanyi, ada satu kota tanpa malam. Ya, dulu Disna yang menyanyikan lagu itu ya, mengajak Parubaya nyanyi lagu itu. Satu waktu kita nyanyi juga lagu ini, bagus sekali ya. Ada satu kota, kota yang tanpa malam, karena siang terus. Beda dengan orang yang tinggal di Alaska. Kalau kita bisa bertahan dalam iman, setia sampai akhir, mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan, kita akan tinggal di kota tanpa malam itu. Amin. Kan ini sebuah pengembaraan, sebuah perjalanan yang akan bermuara, yang akan berakhir di tempat di mana malam tidak akan ada lagi. Nah, karenanya saya mau mengajak kita melihat bahwa tanpa sinar matahari, siang hari akan menjadi malam. Ini sebuah kehidupan yang nyata. Meskipun matahari itu adalah pusat tata surya kita, karena memiliki massa dan gravitasi yang paling besar dari semuanya. Jadi semua berputar ke sana karena dia memiliki gravitasi yang kuat. Tapi toh meskipun matahari besarnya jauh lebih besar ratusan kali dari besarnya bumi, tetapi toh dia tidak mampu menyinari bagian-bagian tertentu dari bumi, di utara maupun di selatan. Ada keterbatasan. Karenanya saya mau mengajak kita melihat bahwa ada sebuah pemberian Allah yang jauh lebih berharga dari apapun yang pernah kita bayangkan. Dan itu adalah Yesus Kristus, hadiah yang termahal dari Allah Bapa. Jika kita tidak menerima hadiah yang paling mahal dari suami, dari orang tua, dari sahabat yang kita kasihi, kita merasa hadiahnya biasa-biasa saja, ya kan? Tetapi saya ingin berkata pagi hari ini, Allah Bapa telah menganugerahkan kepadamu, kepada kita sekalian, pemberian yang sangat mahal, pemberian yang paling berharga yang Allah pernah berikan kepada manusia. Dan setiap orang bisa menerimanya, baik yang ada di kutub utara, baik ada di belahan-belahan bumi yang paling pelosok sekalipun, karena pemberian Allah ini berlaku untuk semua orang yang mau percaya. Jangan sampai kita kehilangan pemberian Allah yang berharga ini. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-15. Kalimatnya pendek saja. Kalimatnya berkata, mari kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 9 ayat 15, juga ada di screen. Sama-sama kita membacakannya dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Allah. Bersyukur, berterima kasih. Setiap kali Anda mengingat kebenaran ini, ucapkan syukur. Karena Allah telah menganugerahkan pemberian yang begitu berharga. Bahasa Indonesia masa kini berkata, hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas pemberiannya yang luar biasa itu. Juga beberapa terjemahan yang lain, termasuk British Basic Bible English. Praise be to God for what He has given, which word have no power to say. Ketika kita tidak mampu berkata-kata untuk apa yang Allah telah berikan, seperti itu terjemahan ini mengungkapkannya. Pujilah Tuhan untuk apa yang telah diberikannya, di mana kita kehabisan kata-kata,
di mana kita tidak mampu lagi berkata-kata. Seringkali orang hanya bisa berkata, terima kasih. Bukan karena dia tidak punya perbendaharaan yang lain, tetapi sesuatu yang memenuhi hatinya, jiwanya, sehingga dia hanya bisa berkata, terima kasih. Pernahkah saudara sampai merasa kehabisan kata, kecuali satu, terima kasih? Bukan berarti tidak menghargai, tapi justru karena sesuatu yang luar biasa, sehingga Anda kehilangan kata-kata. Anda tidak mampu lagi untuk mengatakan apapun, kecuali satu kalimat, terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada papa, kepada mama, kepada suami, kepada istri, kepada orang yang menolong. Satu kata sangat berarti tatkala kita tidak lagi bisa berkata apapun juga. Dan seperti itulah Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, ketika kata kehilangan keindahan dan rangkaian itu berhenti hanya sebatas kalimat terima kasih, bersyukur. Karunia yang tak terkatakan itu adalah sebuah karunia yang menjadikan manusia itu makhluk yang teristimewa. Karena diberikan hadiah yang terbesar. Tata surya kita mendapatkan matahari sebagai satu planet dengan gravitasi terbesar. Itu semacam sebuah hadiah. Karena tanpa matahari siapapun Anda tidak bisa hidup dengan normal. Tumbuhan pun memerlukan proses fotosintesis dan itu memerlukan matahari. Kehidupan membutuhkannya. Manusia yang menerima hadiah yang terbesar ini menjadikan makhluk yang teristimewa. Tidak jarang orang berkata, alangkah mulianya malaikat, alangkah hebatnya makhluk-makhluk itu. Ya, tetapi sesungguhnya Allah menjadikan kita segambar dengan Dia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa dan terhilang, Allah memberikan hadiah yang terbesar. Ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Kita tahu malaikat jatuh dalam dosa karena pelanggarannya, tetapi Allah tidak pernah menebusnya. Tapi ketika manusia berdosa, dari sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3:15 yang disebut protoevangelium, Injil yang pertama, kabar baik yang pertama disampaikan Tuhan di Taman Eden. Keturunanmu, dia berkata kepada Hawa, akan meremukkan kepala si ular itu. Itu sebuah janji, kabar baik yang paling awal yang disampaikan Allah kepada manusia. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa kehilangan harapan. Mereka terusir, mereka kehilangan kehidupan yang intim dengan Tuhan. Yang sekarang ada adalah ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, penyesalan yang berkepanjangan. Tetapi dengan kalimat yang Tuhan berikan dari Kejadian pasal 3 itu, mereka memiliki pengharapan. Tapi berapa lama pengharapan itu terjadi? Kita tahu menjadi begitu panjang. Tetapi pengharapan tidak mengecewakan. Jadi manusia makhluk yang paling istimewa ketika Allah melawat dengan pemberian yang termahal. Pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu, apapun kondisimu, ingatkanlah dirimu, jiwamu, untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Bapa karena pemberian yang begitu berharga. Kalau suami orang tua belum mampu dan mungkin seumur hidup tidak mampu memberikan apa yang Anda anggap barang mahal yang paling berharga, yang Anda ingini, Anda telah menerimanya di dalam Kristus Yesus. Anda telah menerima upah, hadiah yang termahal, bukan upah, hadiah, karena kita tidak bekerja untuk ini. Jadi ini mengacu kepada pemberian yang sepenuhnya tidak dapat Anda jelaskan atau lukiskan atau ungkapkan dengan kata-kata. Which word
no power to say. Ketika kata-kata kehilangan maknanya, mau cerita apa lagi? Cuma bisa berkata, terima kasih Tuhan. Kalau kita sadar betapa banyak pengorbanan dari pihak Allah untuk memberikan putranya yang tunggal. Betapa banyak yang harus direncanakan dan disiapkan Bapa sebelum Kristus datang menjadi pemberian yang termahal. Meskipun dia sudah berjanji dalam Kejadian pasal 3. Tetapi untuk sampai kepada penggenapannya, kita tahu masih sangat panjang. Ada ayat yang orang seringkali berkata, sebuah surprise, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dibayangkan, apa yang tidak pernah diharapkan, diberikan Allah kepada kita. Seringkali orang berkata itu tentang sesuatu yang ada di bumi. Wah, saya naik pangkat, wah saya dapat pekerjaan yang baik, wah saya dapat jodoh yang baik, wah saya dapat promosi yang baik, seumpama begitu. Kemudian kita mengutip ayat itu. Ayat itu terlalu dangkal kalau hanya untuk hal-hal seperti itu. Ayat itu bicara tentang Kristus sebagai hadiah dari Allah. Dan kehidupan yang menanti bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita sampai ke rumah Bapa pada satu langkah terakhir kita, Anda akan mengatakan seperti Rasul Paulus katakan itu. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, yang kita pikirkan, disediakan Allah bagi kita di dalam Kristus. Jadi bertekunlah sampai akhir, karena yang paling baik dari Allah masih akan datang. Satu demi satu, sampai seluruh yang dijanjikan Allah digenapi. Karena sesungguhnya itu satu paket penyelamatan yang menjadikan kita anak-anak Allah, milik kepunyaan Dia. Ini sekali lagi bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Suatu karunia dari kasih Allah untuk orang berdosa. Pemberian yang berharga bagi dunia yang terhilang. Tapi sejujurnya berapa banyak orang yang menjadikan Yesus sebagai hadiah, pemberian yang paling berharga. Tidak sedikit orang menukarkan Yesus dengan uang, dengan jabatan. Tidak sedikit orang kehilangan kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Mengalihkannya kepada hal yang lain yang ada di bumi. Sehingga demi mengejar hal-hal yang seperti ini, orang tidak lagi menempatkan Kristus sebagai hadiah terbesar yang Allah berikan secara cuma-cuma. Kalau kita orang yang layak menerima sebuah pemberian, maka kita boleh berbangga. Karena saya berprestasi, karena saya rajin, karena saya hebat. Tetapi kita orang berdosa yang tidak layak. Sepantasnya lah kita dihukum, sepantasnya lah kita binasa, sepantasnya lah kita tinggal dalam kegelapan yang paling kelam. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Allah menganugerahkan kepada kita pemberian yang termahal, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin Anda semua memegang dengan iman dalam kasih dan ketaatan. Apapun juga yang menjadi tantangan, Anda berkata, aku akan memelihara pemberian Allah yang terbaik dan yang termahal ini. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Waktu Rasul Yohanes membeberkan tentang siapa Yesus, dia memulai Injilnya dengan cara yang berbeda. Jika Matius bicara tentang Yesus dari silsilah keturunan Daud, makanya dalam Matius pasal 1 ayat yang pertama ada sesuatu yang aneh di situ. Kalau kita membacanya, kalau kita membaca Matius pasal 1 ayat yang pertama, kita menemukan sebuah catatan yang menurut kita mungkin berkata, kok agak aneh, ya. Matius pasal 1 ayat yang pertama. Saya baca dulu ayat ini.
inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kita tahu Abraham lebih dulu ada dari Daud. Tidaklah lazim menyebutkan orang yang lebih muda dibandingkan yang lebih tua. Abraham bapak orang beriman, bapak segala bangsa. Mengapa Daud yang diutamakan? Karena penulis Injil hendak menegaskan kepada orang-orang Yahudi, siapa Yesus? Dia bukan sekedar seorang keturunan Abraham, tetapi dia adalah anak raja. Dia berasal dari suku yang melahirkan silsilah raja sampai 20 atau 30, 22 atau 23 generasi. Dimulai dari Daud. Sehingga orang menjadikan Daud sebagai leluhur yang dihormati, yang punya tempat istimewa. Meskipun Abraham adalah bapa segala bangsa. Karenanya dia berkata tentang Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Dan kalau kita membaca, dimulai dari Abraham, 14 keturunan. Kemudian 14 keturunan lagi sampai kepada pembuangan ke Babilonia. Ayat 17 saya baca. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. 14 kali 3. Ada 42 generasi. Jadi Kristus adalah keturunan Raja Daud. Dan Raja mewariskan tahtanya kepada anaknya. Kecuali kudeta. Ya. Jadi kalau kita berkata, siapa Yesus? Dia pribadi yang istimewa. Yohanes tidak membicarakan dia dari silsilah manusianya. Siapa nenek moyangnya. Tapi Yohanes bercerita tentang sesuatu yang berbeda. Karena dia bicara dari sudut keilahian Yesus. Dia memulai ayat 1 dari Injil yang pertama itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sehingga ketika kita membaca ayat yang keempat, kita tahu kenapa di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi orang yang tidak ada di dalam Kristus, dia tidak memiliki terang, dia tidak memiliki hidup. Loh, tapi dia masih hidup, Pak. Dia beraktivitas. Ayat ini bicara tentang sesuatu yang rohani. Perkara rohani tidak bisa dipahami, disamakan dengan hal yang jasmani. Orang yang memiliki Kristus, orang itu memiliki hidup. Dan dia hidup di dalam terang. Orang yang hidup dalam kegelapan, bukan 65 hari, 365 hari. Kalau dia hidup dalam 70 tahun, 365 hari kali 70 tahun. Bayangkan manusia hidup dalam kegelapan. Jika orang mati lampu PLN padam dan kemudian tidak punya sarana pembangkit listrik bentuk dan jenis apapun, orang berkata nggak bisa kerja, nggak bisa lakukan ini dan itu. Semakin modern kehidupan, ketika listrik padam, maka semakin susah orang. Tapi kalau Anda tinggal di pondok, tinggal di hutan, di kebun yang memang tidak ada listrik, tidak ada aliran listrik, maka orang terbiasa. Kalau sudah malam ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, istirahat, tidur. Kalau nggak tidur juga yang ngitungi apa? Susunan kayu. Berapa puluh tahun yang lalu, setiap hari Rabu dan hari Kamis, saya tinggal di Batu Marta, di unit 11 dan di unit 12. Kebaktian Rabu malam dan kemudian nginep di unit 11. Gerejanya nggak punya plafon, tidurnya pun di kursi yang tidak ada sandaran. Kalau Anda tahu dingklik, seperti itulah dingklik. Susun dingklik 3. Padahal orang buat dingklik juga nggak rata-rata semua. Sehingga kalau goyang kiri, goyang kanan,
ujung dingklik itu bisa menjepit tubuh maupun dagingnya, ya kan? Jadi kalau tidurnya salah, goyang kiri, goyang kanan, itu bisa jepit. Dan kalau belum tidur, bukan saya nggak ngitung. Tapi ada orang yang di situ ngomong, belum tidur, saya cuma ngitung apa? Usuk katanya. Ini hamba Tuhan kemudian pindah ke Jawa. Dia bilang, saya dari Jawa pindah ke sini. Itu tahun 83, 84 sampai 85 begitu ya. Mungkin dia masuk 85 mungkin. Kalau malam nggak bisa tidur, dia ngitung usuk. Dari depan sampai belakang, balik lagi dan kemudian dia tertidur. Saya bilang, kenapa nggak berdoa, Pak? Ya dia tinggal di pastori, saya tinggal di gereja karena dia punya istri. Nah, jadi saudara lihat, ada orang melewati malam yang panjang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Mau baca, nggak punya lampu yang jelas, yang terang, cuma sentir. Sentir itu sudah jadi barang langka mungkin. Kaleng yang dikasih sumbu, sumbunya bisa kain, kasih minyak lampu, minyak tanah, atau juga mungkin minyak goreng, kemudian dibakar. Terlalu dekat, hidungnya besok hitam. Jadi kalau sudah malam, saya ingin berkata, nggak ada kegiatan lagi, istirahat, tidur. Bayangkan, kalau siang pun menjadi malam. Jika sepanjang hari, sepanjang hidup, orang hidup dalam kegelapan, nggak bisa buat apa-apa. Bagaimana Anda mengharapkan dan menuntut orang melakukan yang baik jika ia sendiri hidup dalam kegelapan? Dia butuh terang. Dan itu ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam dia ada hidup, ayat yang keempat. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita hidup seperti ini, kegelapan tidak menguasai hidupmu. Alkitab berkata dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus ex apostelo, anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya. Kalau kita membaca tadi Matius pasal 1, mengulang lagi. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Dari Daud sampai pembuangan. Dari pembuangan di Babilonia yang 70 tahun itu. Sampai kepada Yesus lahir. Ada 42 generasi. Sebetulnya ada nama-nama yang dilewati. Tidak dimasukkan. Tapi ada orang-orang yang kita pikir, siapa mereka? Latar belakangnya orang kafir, latar belakangnya orang sundal. Tapi ternyata mereka masuk menjadi silsilah yang akan melahirkan Yesus pada akhirnya. Di sini kita melihat satu pelajaran yang penting. Allah bisa memakai seseorang yang latar belakangnya rusak untuk menjadi penerus, untuk melakukan satu tujuan ilahinya. Dalam 42 nama itu disebutkan nama beberapa perempuan. Dan itu sesuatu yang jarang, sesuatu yang tidak biasa dalam kultur orang Yahudi. Orang yang berpusatkan atau berbudayakan patriark, semua garis silsilah dari laki-laki. Tapi mengapa ada nama-nama wanita yang latar belakangnya justru tidak baik masuk di sana? Karena mereka telah mengalami perubahan hidup. Orang bisa punya silsilah yang baik mungkin. Dia keturunan orang baik, nenek moyangnya orang baik. Tapi apakah dia hidup dalam kebenaran? Itu pertanyaannya. Ini
Ini bukan cerita tentang siapa orang tuamu, siapa nenek moyangmu yang kadang-kadang membuat orang jadi bangga. Tetapi ini bicara tentang siapa engkau di dalam Kristus. Siapa Anda di dalam Kristus hari ini dan besok dan seterusnya. Ini tidak bicara masa lalu. Masa lalu kadang-kadang gelap. Tapi Tuhan bicara tentang hari ini, besok dan seterusnya. Jadi meskipun orang punya masa lalu yang hebat, keturunan orang hebat, tapi kalau hidupnya dia sendiri tidak hidup benar kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, Allah tidak memperhitungkannya. Itu maksudnya. Maka di dalam 42 nama-nama itu ada orang-orang yang menurut pikiran kita tidak mungkin ada di sana, tapi Tuhan memakai mereka. Karena imannya kepada Tuhan, karena responnya kepada Tuhan. Salah satu contohnya Rahab. Alkitab berkata dengan jelas, wanita sundal, wanita pelacur. Tetapi ketika Yosua mengutus 2 orang pengintai ke kota Yeriko, dia menerimanya. Bahkan dia menyembunyikan orang ini dari kejaran tentara Yeriko. Tapi sebelum itu kalau kita membaca, kalimatnya berkata begini, kami telah mendengar kebesaran dan keagungan Allah-Mu, yang telah mengeringkan laut merah, yang telah membawa kalian keluar, dan semua orang jadi gentar karena nama Allah-Mu. Ini orang latar belakangnya tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel. Tetapi apa yang dia dengar dari percakapan orang lain menjadikan ia memiliki iman dan percaya kepada Allahnya Yosua, Allahnya Israel. Sehingga ketika dia menggantungkan tanda benang kirmisi, benang merah itu, pengintai itu berkata, siapapun yang tinggal di dalam rumah yang tidak keluar, maka kami akan melihat tanda benang merah itu dan semua akan selamat. Kau bisa mengajak orang tuamu, saudaramu, kerabat keluargamu. Pendeknya setiap orang yang tinggal dalam rumah yang ditandai dengan benang merah, mereka akan lolos dari kematian. Dan kita tahu Yeriko ditaklukkan, kota itu dibakar. Tetapi mereka, Rahab, orang tuanya, saudaranya, dan semua kerabatnya yang mau berlindung di dalam tanda benang merah itu, mereka selamat. Bukankah benang merah ini bicara tentang darah anak domba Allah? Siapapun kalau mau masuk dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah, dia diselamatkan. Jadi setelah genap waktunya 42 silsilah, maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ketika Allah mengutus Yesus kepada kita, ini menjadikan dunia yang kita tinggali menjadi tempat yang istimewa dan unik. Tidak ada tempat di semesta yang luas ini yang lebih istimewa dari bumi. Kalau kita lihat, bumi bukan satu-satunya planet. Bahkan galaksi Bima Sakti pun masih 1 dari sekian miliar. Terlalu banyak. Tetapi bumi menjadi tempat yang istimewa. Di antara bintang dan planet yang kalau kita lihat kadang kita kagum, yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang seistimewa dari bumi kita. Orang bilang bumi sudah rusak. Serusak-rusak bumi. Ya kan? Dia tetap tempat yang paling istimewa. Karena apa? Mari kita lihat faktanya. Mengapa bumi berbeda dengan planet yang lain? Karena Yesus Kristus, Allah, penguasa langit dan bumi itu, pernah datang ke bumi ini. Dia datang ke Bethlehem. Dari sorga dia turun dan tinggal di antara manusia. Dari tempat yang orang berkata mungkin negeri antah berantah.
dalam terang yang tak terhampiri. Sekali lewat kemarin saya membaca, kalau orang dengan kecepatan 1000 km per jam, jadi itu seperti kecepatan peluru begitu, 40 jam bisa keliling dunia, karena lingkaran dunia 40.000 km. Tapi untuk pergi ke matahari butuh 17 tahun dengan kecepatan setiap jam sama dengan 1000 km. Kalau Anda terbang 2 hari di atas pesawat, turun sudah jet lag, ya kan? Siang dan malam kelihatan sama. Anda turun dari kendaraan lah, pulang kampung seumpama, ya kan? 2 hari naik mobil, itu pun waktu turun sudah goyang kan? Ya. 17 tahun naik pesawat yang kecepatannya konstan 1000 km per jam, baru sampai di satu tempat. Itu kalau bisa didatangi. Dari semua planet yang ada, bumi adalah tempat yang istimewa. Karena yang punya langit dan bumi pernah datang ke dalam dunia. Saudara lihat ada tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata, yang dijual orang. Karena ada orang hebat pernah datang ke sana. Dulu Belitung itu bukan tempat yang apa-apa, cuma batu-batu. Tapi batu-batu yang cuma batu-batu itu jadi tempat yang istimewa. Karena pernah disyuting, jadi lokasi syuting Laskar Pelangi. Waktu filmnya jadi sebuah film yang rame, orang berkata, di sini loh Pak. Ya kan? Dulu wilayah pelayanan saya sampai ke Belitung. Jadi sering kali pergi ke sana. Satu kali ada waktu bisa pergi ke sana. Orang berkata begini, ini loh Pak, tempat Laskar Pelangi. Ya nggak ada apa-apanya, cuma batu-batu saja. Tapi mengapa istimewa? Karena tempat ini lokasi syutingnya. Kemudian ada orang yang pernah lahir di sana dan kemudian jadi gubernur. Orang berkata, ini kampungnya, kampung Ahok. Dijual, bisa jadi tempat destinasi. Ketika orang hebat, orang besar datang ke satu tempat, tempat itu menjadi berharga. Yang punya langit dan bumi, yang tinggal dalam terang yang tak terhampiri, pernah datang ke bumi. Bukan ke planet yang lain. Malahan dia pernah tinggal di antara manusia. Dia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 tadi berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia ada di sorga. Meskipun dia Allah yang maha hadir, tetapi tahtanya di sorga yang mulia. Tapi dia pernah datang dan berdiam di dalam kita. Pagi ini dia mau berdiam di dalam Bapak Ibu Saudara. Jika Anda belum pernah mengundang dia datang dalam hidupmu. Tapi jika kalimat undangan itu Anda pernah sampaikan di waktu yang lampau. Pagi ini saya ingin mengingatkan. Ada Raja yang maha mulia yang tempatnya di sorga. Yang mau berdiam di dalam Anda. Hargai dan hormati. Kalau di rumah Anda kedatangan tamu, waktu anak-anak ribut nakal, shh, ada Bapak Anu, ada Ibu Anu, ada tamu, jangan nakal. Semua harus rapi dan bersih, karena ada tamu yang dihormati. Jika kita sadar, dalam hidupmu ada tamu, raja di atas segala raja, Anda akan berkata, saya harus hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dia bukan sekedar tamu, tapi dia pemilik hidupmu. Tamu tidak berkuasa atas satu rumah. Dia cuma berkunjung. Kalau Anda membayar sejumlah uang untuk tinggal di satu kamar, Anda hanya menyewa untuk 1 hari. Mau tinggal hari berikutnya bayar lagi. Anda tinggal di satu rumah dan menyewanya untuk 1 tahun. Sesudah itu Anda tidak lagi punya hak atas rumah itu. Tamu tidak punya hak atas hidupmu. Tapi dia bukan hanya tamu, dia pemilik hidupmu. Dan dia penguasa hidupmu. Mari kita menghormati
bahwa di dalam kita ada Dia yang menguasai langit dan bumi. Yang kedua, hadiah yang terbesar dari Allah dengan mengutus Kristus Yesus memberikan kita pengampunan dosa dan keselamatan jiwa. Ada hadiah yang mungkin gak berguna. Ya kan? Pernahkah Anda mendapat hadiah yang tidak berguna? Cuma jadi pajangan. Kalau Anda pergi ke pernikahan, orang kasih hadiah, bagus. Tapi saudara bilang, tuh apa ya? Ya sudahlah, taruh sini saja. Betul? Pernah dapat hadiah yang tidak terlalu bermanfaat? Pajangan pun tidak bagus-bagus amat. Kata ibu-ibu, mendingan pergi di situ dapat centong nasi. Orang sekarang pakai centong nasi untuk hadiah. Hadiah terima kasih waktu orang sudah menikah. Centong plastik, gak ada harganya. Ya kan? Saya nggak tahu harganya, tapi pasti sangat murah. Anda beri kado mungkin ratusan kali dari harga dia, dikasih centong nasi. Tapi ibu rumah tangga bilang, masih lumayan, bisa dipakai. Bukan murahnya, tapi berfungsi. Hadiah dari Allah, bukan sekedar mahal tapi tidak berguna. Tapi Dia memberikan kepada kita manfaat yang paling kita butuhkan. Pengampunan dosa dan keselamatan jiwa. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia membayar lunas hukuman atas dosa-dosa kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan selama kita masih berhutang dosa. Kita akan ditagih pada waktu hari pembayaran. Tapi bersyukur orang yang telah tinggal dalam Kristus, dia telah dilunasi hutang dosanya. Roma pasal 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Kalau Dia datang untuk orang kudus, orang benar, kedatangannya tidak terlalu bermanfaat. Makanya ahli Taurat, guru-guru agama justru melihat Yesus sebagai ancaman. Tapi bagi orang banyak, mereka memiliki pengharapan dengan datangnya Raja Penyelamat atau Mesias itu. Hanya sekelompok kecil orang dari bangsa itu yang menerima Dia. Sehingga Yesus berkata, orang sakit yang memerlukan tabib. Tapi kalau orang itu merasa sehat, dia tidak perlu tabib. Tapi apakah orang berdosa adalah orang sehat? Tidak. Hanya merasa kami sehat. Saya sehat dan tidak memerlukan Tuhan. Tapi sesungguhnya kita dilahirkan dari dosa. Dan kita hidup di dalam dosa. Kita memerlukannya. Dan Dia, Kristus telah mati untuk kita. Saat kita masih tidak mengenal kebenaran. Bukankah kita perlu mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh lagi? Kita semua orang durhaka yang membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan demi menyenangkan diri kita. Tidak mampu menyenangkan Allah, bahkan juga tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Lagu terakhir yang kita nyanyi tadi luar biasa. Saya ingin Bapak Ibu juga mengingat lagu itu dan menyanyikannya bukan karena mengerti saja, tapi menghidupinya. Supaya aku tahu semua keinginanmu buat hidup saya, kehendakmu buat hidup saya. Supaya saya bisa menghambakan diri kepadamu ya Tuhan. Supaya kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam kegelapan kita tidak mampu menyenangkan Tuhan. Bahkan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kita semua berdosa. Dan ayat 8 dari Roma pasal 5 diteruskan. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah karunia yang tak terkatakan. Dalam bahasa yang lain disebut Theos Anekdiketos Dorea. Pemberian hadiah yang tidak mampu kita ucapkan. Terlalu luar biasa. Sangat luar biasa. Roma pasal 9 dilanjutkan lagi. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya.
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ketika kita orang durhaka, Kristus telah mati buat kita. Apalagi setelah kita dibenarkan. Ini berarti ada sebuah tahapan yang harus kita masuki dalam hidup orang Kristen. Tidak sekedar orang berdosa yang tahu bahwa Yesus telah mati bagi dirinya, tapi dia masuk dalam keintiman dalam persekutuan sebagai orang yang sudah dibenarkan, supaya dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Seorang tua pasti mengasihi semua anaknya. Tapi ketika anaknya melakukan semua yang baik yang bapak atau orang tuanya kehendaki, orang tuanya pasti semakin sayang kepada anaknya. Betul begitu Bapak Ibu? Kalau Anda punya anak lebih dari 2 atau 3 atau 5 orang, Anda pasti mengasihi semuanya. Tapi dari beberapa orang itu, ada anak yang dekat dengan engkau. Karena dia mengerti keinginan hatimu. Karena dia tahu apa yang kau mau. Dan semua yang baik yang kau mau dia lakukan. Kalau Anda ingin mendapatkan lebih, Anda harus masuk dalam persekutuan yang makin intim dengan Tuhan. Jangan sekedar jadi Kristen. Jangan sekedar menjadi orang yang berkata aku sudah selamat. Tapi masuk dalam persekutuan yang lebih dalam. Cari tahu kehendak Allah bagi dirimu dan bagi orang di sekitarmu. Lakukan yang Allah kehendaki dalam hidupmu selama engkau hidup di bumi. Sehingga kita menjadi seorang yang bukan sekedar dilepaskan dari maut, tapi menjadi orang yang ada di hatinya Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Yesus mati di kayu salib kita tanpa membayar 1 sen pun. Tapi untuk menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan, Anda harus berjuang mengalahkan keinginan diri sendiri, mengalahkan tabiat buruk yang lama, sifat yang lama, mengikisnya dan menggantikan sebuah kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Dan itu pengorbanan. Ketika Anda mau mengerti firman lebih banyak, Anda menyisihkan waktu, bukan sisa, tapi waktu yang paling berharga dalam hidupmu. Jika itu pagi hari, berikan itu. Ada satu komunitas yang diajar turun-temurun untuk menghormati sesembahannya. Rumahnya mungkin sederhana, tapi sampingnya ada tempat sembahyang yang besar. Dan saya tahu setiap pagi, setelah mereka masak, mereka akan mengambil sesuatu dan diberikan kepada sesembahannya. Bagi mereka, sesembahan yang paling utama. Buat dirinya nomor 2. Ini kultur yang tertanam. Anda bisa jumpa itu dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan orang Kristen? Ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Untuk diri kita atau untuk Tuhan? Sepanjang hari, apa yang kita lakukan? Mari masuk lebih dalam. Ada harga memang, ada pengorbanan, ada waktu yang harus disisihkan, ada tenaga yang harus diupayakan, ada prioritas yang harus kita susun. Tuhan adalah yang terutama. Dan semua yang kita lakukan sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan. Ibu rumah tangga, pekerja, karyawan, pengusaha, kita menjadikan semua yang kita lakukan sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan. Kematiannya menggantikan tempat kita. Inilah karunia Allah yang tak terkatakan. Pembenaran, penyucian terhadap semua dosa kita dengan darahnya. Itulah juga karunia yang tak terkatakan. Jadi ketika kita berkata itu karunia yang tak terkatakan, itu bicara tentang ketika dia datang sebagai hadiah terbesar. Ketika dia mati saat kita masih orang durhaka. Ketika dia menggantikan tempat kita di kayu salib. Seharusnya kita ada di sana. Tapi dia menggantikan kita. Ketika dia membenarkan, menyucikan kita. Itu karunia yang luar biasa. Karya Allah tidak berhenti ketika dia datang ke dalam dunia. Tapi sepanjang umur hidup kita, kalau kita mau memberikan hidup kita kepadanya, dia akan terus melakukannya. Yang terakhir,
Dia menjadi teladan agung bagi kita. Dia meninggalkan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa itu? Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Tuhan ingin Anda bukan semata-mata jadi anaknya, tapi Anda menjalani sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus, Allah dalam rupa manusia, tapi dalam keadaan sebagai manusia, dia mau melakukan yang dikehendaki Bapa. Karenanya dalam doanya di Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Meskipun cawan pahit ini harus aku minum, kalau ini kehendakmu, aku akan meminumnya. Itu dalam versi bahasa lain dari doa Yesus. Dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. 3 jam dia mendoakan hal ini. 3 sesi, 1 jam demi 1 jam untuk satu pokok doa yang sama. Karena begitu beratnya pergumulan, dia harus mengalahkan keinginan dirinya. Sejujurnya saya ingin berkata sekali lagi, dia tidak harus mati. Dia tidak harus minum cawan pahit itu. Dia tidak harus menebus dosa kita. Tapi dia rela melakukannya karena dia ingin menggantikan tempat kita. Konsekuensinya dalam 1 Korintus 15:20, dia yang benar, tapi ini yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Kalau dia sulung dalam kebangkitan, berarti akan ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini sebuah pengharapan di dalam Kristus. Sehingga kita bisa berkata di dalam Kristus, orang percaya juga akan dibangkitkan. Hari pertama orang mati, menit pertama orang mati, rohnya enggak gentayangan. Anda enggak perlu mendoakan seorang anak Tuhan yang mati dan berkata, Tuhan kasih dia tempat di sorga yang terbaik. Anda enggak perlu meminta itu karena Allah tahu bagaimana memperlakukan orang itu. Betul? 1000 orang berdoa, situasinya enggak berubah. Kita enggak mengenal api pencucian. Alkitab ajarkan, waktu hidupmu lah engkau harus hidup berkenan kepada Tuhan. Waktu engkau hiduplah, engkau harus melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Ketika Anda mati, semua sudah selesai. Tahapan iman yang kita capai dalam hidup di bumi, sama dengan yang akan di sorga. Gak akan berubah. Doa orang yang hidup tidak akan mengubah status, keadaan, kemuliaan orang yang sudah mati. Ketika orang mati di masa pandemi, siapapun dia, ketika protokol kesehatan penguburan orang yang terkena COVID-19 diterapkan, maka kita berkata, kalau begitu untuk apa orang sembahyang? Karena begitu ketahuan meninggal, langsung ditutup semua, sterilisasi semua, kuburkan. Saudara lihat, itulah hal yang paling prinsip, orang mati harus dikuburkan. Ya kan? Perlu sembahyang? Lu nggak ada pendeta di sana. Yang ada cuma tukang gali. Terus gimana rohnya, mayatnya? Nggak ada masalah. Karena itu hubungan dia dengan Tuhan. Saudara lihat betapa susahnya orang yang mempercayai bahwa doa dan upacara kematian sangat mempengaruhi ketika orang dihentarkan di kuburan. Sehingga ada orang sesudah dikubur dengan protokol kesehatan, dengan tidak ada pemuka agama, orang itu kemudian digali lagi, dimandiin lagi, disembayangin lagi, karena berkata ini harus didoakan dengan keyakinan kita. Saudara lihat, saya ingin berkata itu sesuatu yang sebetulnya di dalam Kristus gak perlu kita lakukan. Karena ketika kita mati, kita selesai. Yang kedua yang kita bisa terima adalah sulung dalam keserupaan yang sempurna. Mari kita baca Roma 8 ayat 29 ini sekali lagi bersama-sama. Sebab
semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau Yesus yang sulung, baik dalam kebangkitan maupun dalam kesempurnaan, Anda yang percaya dan mengasihi Dia menjadi orang-orang yang juga akan mengalami apa yang diterima oleh Yesus. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri. Jika dari pihak Allah kita menerima pemberian yang paling mahal, pemberian yang paling berharga, sekarang apa yang Anda ingin berikan kepada Tuhan? Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-6, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya membaca dari Yohanes Roma pasal 6 ayat 13. Ayat ini saya tidak cantumkan, tapi inilah respon kita. Saya mengajak kita membaca ayat terakhir ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Maukah Anda menyerahkan tubuhmu, anggota tubuhmu, seluruh apa yang Allah telah berikan dalam hidupmu, menjadi alat kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari responi Allah yang telah memberikan yang terbaik. Dan saudara berkata, inilah hidupku, ku persembahkan kepadamu. Pakailah aku menjadi alat yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kita berdoa dengan menyanyi satu lagu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Bapak Ibu, mari persilakan persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Lihatlah, dari pihak Allah hadiah terbesar
pemberian yang termahal telah dianugerahkan kepadamu. Miliki, peliharalah lebih dari apapun yang Anda anggap berharga dalam hidup ini. Bahkan Anda dapat berkata kepada orang lain, kalau engkau mau, engkau pun bisa menerima pemberian yang berharga ini. Anda dapat menceritakannya kepada orang-orang di sekitarmu, tetanggamu, saudaramu, kenalanmu, dan berkata, maukah engkau menerima pemberian yang paling mahal yang dari pihak Allah, yang berkuasa untuk mengampuni dan menyucikan hidupmu? Responi kasih Allah dengan menyerahkan hidupmu kepadanya. Berkomitmenlah untuk melakukan kehendak Allah dengan seluruh hidupmu. Bapa, ini doa kami di pagi hari ini. Sungguh kami berkata bahwa pemberian yang begitu berharga, begitu mahal, sungguh pemberian yang tak terkatakan. Karena di tempat yang maha tinggi, dari tempat yang maha mulia, Kristus telah datang dan berdiam di dalam kami. Biarlah hidup kami menjadi tempat kediaman Engkau. Lewat Roh-Mu yang kudus, lewat firman-Mu, Engkau bertahta dalam hati dan pikiran kami, memenuhi kami dengan kepenuhan-Mu sendiri ya Tuhan. Condongkan hati kami untuk terus hidup melakukan kehendak-Mu. Karena tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bernilai dalam kekekalan, kecuali hidup melakukan kehendak-Mu dan menghasilkan buah yang bertahan sampai kekal. Berkati setiap kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Pria dan wanita, kanak-kanak sampai orang dewasa dan yang lanjut usia, sepanjang hidup kami di bumi, biarlah kami terus melakukan kehendak-Mu sampai langkah terakhir. Kami ada bersama dengan Tuhan di kota tanpa malam, di tempat di mana sukacita abadi, kemuliaan dan keagungan Tuhan memenuhi kami sekalian. Berkati para pemuji, pemusik, berkati tim multimedia, berkati setiap orang yang telah melayani Tuhan, berkati setiap kami yang menjadikan Engkau Tuhan dan penguasa, supaya kami terus menghambakan diri kami kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Berkati anak-anak yang akan merayakan Natal pada pukul 9:30, supaya tidak ada hal yang membahayakan mereka, tetapi sukacita dan berkat Tuhan turun atas mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati setiap orang tua untuk membawa anak-anak mereka menerima pemberian yang terbesar dari Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami persembahkan doa dan syukur kami kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dan pengurapan Roh Kudus sekarang ini, setiap hari, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal di sorga yang mulia. Haleluya, haleluya, amin.